Selamat pagi anak-anak. Ibu akan jelaskan mengenai layanan resep dan OTC. Ya. Yang pertama adalah covernya. Nah, ini covernya anak-anak isi ACC. ACC itu adalah siswa, nama anak-anak yang lengkap. Kemudian nomor ACC adalah NIS-nya. Paketnya adalah paket yang anak-anak terima, ya. Itu total paket ada 10 ya. Nah, kemudian asesornya itu adalah guru pengawasnya. Misalkan Ibu atau Bu Titin atau Bu Heritone atau Pak Pratama atau dengan Bapak Rusli. Nah, setelah cover, kita akan menuju ke worksheet yang lembar tahap ACC 1, yaitu tahap layanan resep dan OTC. Nah, di sini ada menyiapkan dan meracik sediaan farmasi. Nanti Ibu akan tampilkan videonya. Silakan nanti anak-anak lihat videonya dan juga lihat penjelasan Ibu di sini. Nah, pertama kali yang menjadi pasien itu adalah gurunya dan yang menjadi asisten tenaga kefarmasian itu adalah siswanya. Jadi siswanya berada di dalam apotik, gurunya berada di luarnya. Nanti anak-anak akan memberikan salam pertama dulu. Misalkan, selamat pagi dengan saya, namanya Adisti. Apakah bisa dibantu? Selamat datang di Apotek Simulasi Saraswati Parma. Apakah bisa dibantu? Nah, nanti pasiennya akan menjawab, selamat pagi. Saya mau menebus resep dan membeli obat OTC. Nah, anak-anak akan diberikan 2 resep ya dan lembar OTC-nya ya. Nah, silakan nanti OTC-nya itu udah ada keterangan untuk pasien dewasa. Nah, kemudian di resep juga ada keterangan bahwa resep tersebut ditebus 10 bungkus ya, atau tidak ada keterangan ya. Nanti anak-anak akan jawab, baik, saya akan hitung dulu harganya, kemudian berikan nomor antriannya. Ini nomor antriannya, silakan ditunggu. Nah, kemudian anak-anak mulai mengerjakan atau menghitung harganya dengan cara yang pertama adalah tempelkan obat OTC-nya di tugas demonstrasi ini. Tempelkan, dipotong kemudian ditempelkan sini. Kemudian hitung perhitungan biaya resepnya. Ya. Nah, di sini ditulis perhitungan biaya resepnya. Nah, anak-anak sebelum ke sini boleh anak-anak resepnya itu satu digunting untuk ditempelkan di sini anak-anak ya, form jurnal resep. Ini ditempelkan di sini, satu dipotong dengan rapi untuk nanti untuk pengarsipan di apotek. Jangan dibuang ya. Nah, anak-anak bisa menghitung di sini dulu agar tahu berapa jumlah obat yang akan diambil ya. Kemudian anak-anak hitung di sini, salin di sini, di resepnya tertera apa? Namanya asam mifenamat 500 mg. Ya, jumlah yang diminta 5 tablet. Harganya berapa? Nah, itu bisa dilihat di daftar harga obat yang sudah diberikan, ya. Kemudian CTM 4 mg butuh berapa? 5 tablet. Harga satuannya berapa? Total harganya berapa? Kemudian prednison butuh 5 tablet. Harga satuan berapa, total harga berapa, equal butuh 5 tablet, harga satuannya berapa, total harga berapa, sehingga total harga obat resep itu adalah 15.000 dan tuslah itu adalah Rp1.000 ya. Di daftar harga obat sudah ada tuslah itu Rp1.000, diskonnya di strip, total harga jadinya total harga obat dengan tuslah totalnya 16.000. Di sini diisi tempat dan tanggal kalian mengerjakan resep ini. Misalkan ini Denpasar 26 Januari 2021. Nah, petugas itu adalah kalian sendiri, isi tanda tangan dan nama kalian. Nah, kemudian untuk yang OTC ya, jadi untuk OTC kalian salin OTC-nya apa yang sudah ada yang kalian tempel di atas. Di sini ada Nyudiatap, Podosilan dan masker. Total semuanya adalah 17.500. Kemudian diisi juga Denpasar, tanggal pembuatan, tanda tangan dan nama kalian.
Nah, kemudian pom di bawahnya, pom rekap biaya, resep yang tadi berapa totalnya? 16.000, OTC 17.500, totalnya adalah 33.500. Cukup di sini dulu anak-anak mengerjakan. Kemudian anak-anak kembali ke apotek dengan memanggil pasien antrian nomor 1, misalkan tadi dikasih nomor antrian 1, atas nama keluarga dari Kansa, misalkan ya, keluarga dari Kansa. Jadi di resep itu tertera nama pasiennya siapa, misalkan AN Kansa. AN itu adalah anak ya, anak Kansa, maka dipanggil adalah pasien keluarga dari anak Kansa. Kan tidak mungkin anaknya yang mengambil obatnya ya, masih umurnya paling masih kecil, itu 10 tahun ya, 8 tahun. Nah, Ibu, total biaya resep dan OTC-nya, total biaya resepnya adalah 16.000, kemudian OTC-nya adalah 17.500. Jadi totalnya 33.500. Apakah diambil semua? Nanti pasiennya akan jawab, ya saya ambil semua, saya akan bayar. Nah, bayar di sini ini tergantung jumlah uang yang diberikan kepada petugasnya. Nah, pasiennya membayar uang 50 ribuan ya, ditulis ini 50 ribu. Nah, ini misalkan pasiennya bayar dengan uang 100 ribu. Jadi ditulis ini 100 ribu, jadi kembaliannya dapat 66.500. Di sini tetap kalian tanda tangan nama kalian. Kemudian kalian mengembalikan uang pasien dengan memencet ini ya, tombol kasir atau tempat uangnya, diambil 66.500. Kemudian dengan membuat kwitansi. Nah, kwitansinya seperti ini. Jadi kwitansi itu ada dua bagian kecil dan bagian besarnya. Bagian kecilnya itu untuk diarsip apotek, bagian yang besarnya ini untuk pasien. Jadi di dalam kwitansi ditulis ini nomor paket. Ya, nomor ini adalah nomor paket yang kalian terima. Sudah terima dari nama pasiennya. Ini nama pasiennya namanya Indra. Nah, pasiennya sudah terima dari nama pasiennya. Banyaknya uang. Yang tadi berapa dibayar? Misalkan 33.500. Ini contoh ya. Bayar Rp43.000 untuk pembayaran resep dan OTC. Nah, di sini diisi Denpasar tanggal pembuatan resep tersebut. Kemudian diisi tanda tangan kalian, ya, nama kalian, diisi cap atau stempel apotek dan stempel lunas. Ya, diisi ini angka. Nah, sudah membuat kwitansi, kemudian kalian memberikan kembaliannya. Ini Ibu kembaliannya lagi sekian, kemudian ini kwitansinya. Mohon ditunggu, obatnya saya akan siapkan. Ya, oke. Nah, ini anak-anak menyiapkan. Anak-anak silakan membuat worksheetnya ya, worksheetnya sampai halaman 9 ya. Nah, ini kalian sudah tempel. Nah, usul di sini ditulis adalah kandungan dari suatu obat yang tertera dalam resep. Nah, misalnya di sini kan diminta asam mefenamat setengah tablet. Jadi usulnya yang digunakan adalah asam mefenamat 500 mg. Nah, kita tahu asam mefenamat itu ada 250 mg, ada 500 mg. Jadi yang digunakan yang dosis berapa? Di sini ditulis. Dalam kurung 5 tabletnya tidak usah ya. Kemudian CTM 4 mg, prednison yang berapa miligram ya? 5 mg. Ya, equalnya tidak usah ya. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya ini adalah pasien meminta 10 bungkus. Itu saja, kalau tidak ada di strip ya. Nah, kalau ini untuk kelengkapan tanggalan ini dibuat sendiri ya, dibuat sendiri saja pada saat kalian mengerjakan. Kemudian lanjut ke perhitungan. Nah, perhitungannya sesuaikan dengan permintaannya. Kalau di resep di sini diminta 20, tapi pasiennya minta 10 bungkus, berarti setengahnya ya, anak-anak ya. Berarti dia butuh sekian dari perhitungannya. Kemudian takaran maksimum dari obat yang tertera di resep yang mana? Yang mengandung takaran maksimum, yang di sini adalah CTM. Ya. Nah, dihitung dosisnya sampai persentasenya. Kemudian, tabel penimbangan bahan. Nama bahan obat ini disalin sesuai dengan di resep, pengambilannya yang ada kandungannya. Misalkan asam mefenamat 500 mg, CTM 4 mg, prednison 5 mg, equal. Nah, ini jumlahnya berapa tablet? Nah, expired date ini bisa anak-anak dilihat di tersediaan tablet fisik di apotek
Ya, itu lihatnya di sana langsung mengambil obatnya. Misalkan anak-anak mengambil asam mefenamat 5 tablet, langsung dikurangi kartu stok di apotek. Jadi ditanda min 5, kemudian stok berapa, kemudian lihat expired date-nya, langsung tulis di sini. Golongan obatnya apa, khasiatnya apa. Ya, khasiatnya secara farmakologi ya. Nah, begitu juga stem prednisone dan equal. Ya, sama caranya, kurangi kartu stok, lihat expired date-nya, kemudian golongan obatnya apa, khasiatnya apa. Nah, selanjutnya adalah pembuatan atau prosedur. Ya, pembuatan atau prosedur. Nah, itu nanti kalian ini bukan ambil sekian, nah, langsung saja ya. Boleh ini ambil asam mefenamat sekian, kemudian gerus masing-masing tablet secara terpisah ya dalam mortin sampai halus. Kemudian baru masukkan secara yang mana jumlahnya lebih kecil ya. Kemudian ditambah dengan yang lebih besar. Kayak ini masukkan equal plus CTN, kemudian campur dengan homogen, tambahkan prednisone, gerus ad homogen, tambahkan asam mefenamat, kemudian gerus sampai homogen. Kemudian bagi serbuk dengan ditimbang ya anak-anak, ditimbang menjadi 2 bagian di timbangan. Tiap timbangan dibagi menjadi 5 bagian, lalu dibungkus dengan kertas puyer. Ya, kertas puyer dan disiling. Ya, nanti menggunakan mesin sealing, kemudian dimasukkan klip, beri etiket putih. Nah, selanjutnya nanti di penyerahan etiket ini yang mana dipakai, plastik klip dipakai, yang pot dicoret, etiketnya putih, yang biru dicoret. Untuk kansa. Nah, signa aturan pakainya yang ini yang langsung berapa dia minum ya, bukan bahasa latinnya disalin lagi. Langsung ya Pak, 3 kali sehari 1 bungkus ya. Nah, ini 3 kali sehari 1 bungkus seperti itu ya, 1 bungkus serbuk. Sesuaikan ya. Jangan sekali minum, tidak usah lagi. Nah, ini kan STDD P1. Nah, langsung signanya 3 kali sehari 1 bungkus, nggak usah 3 kali sehari sekali minum 1 bungkus serbuk ya, nggak usah 3 kali sehari 1 bungkus serbuk. Labelnya NI itu adalah nitratur, tidak boleh diulang tanpa resep dokter ya, ada labelnya, kemudian KD-nya dicoret ya. Nah, kemudian setelah itu anak-anak membuat salinan resep yang ada di worksheet-nya sama 1 untuk pasien. Jadi anak-anak buat 2 salinan resep. Salinlah resep sesuai dengan aslinya, kemudian perhatikan tandanya. Nah, kalau di sini adalah nomor 20, berarti ini date 10. Di sini adalah tanda tangan apoteker. Ya, jadi nanti dikosongin dulu sini ya. Kemudian kalian buat dulu sampai pom ini ya. Pom kesesuaian pengarsipan resep. Kalau kalian sudah buat, kalian ke gurunya ya, ke gurunya sebagai apoteker. Bapak, saya membuat salinan, Bapak atau Ibu, saya membuat salinan resep, mohon ditandatangani dan kemudian diperiksa ini saya, jurnal kerja saya. Nanti gurunya akan memeriksa jurnal kerjanya. Kemudian ini ditandatangani jurnal kerjanya apakah di ACC atau tidak. Kalau sudah di ACC, nah ini yang perlu diparap, jurnal ini adalah asesornya atau gurunya yang parap dan penyerahannya gurunya yang parap. Hitung timbang, racik, kemas dan penandaan kalian yang memparap ya. Nah, setelah itu, nah untuk nama yang untuk ke pasien juga minta tanda tangan juga, kemudian di stempel apotek. Ingat ya, pakai stempel apotek. Ya. Nah, misalkan kalau ada yang iter seperti contoh ini ya. Ini ada iter 1 kali dead orik ya. Tetap pakai stempel apotek, tanda tangan gurunya atau apotekernya ya. Nah, kita lanjut. Setelah itu, nah, untuk penyerahan resep ya, ini nama obat resep, itu resep nomor 10, nama dokternya siapa, cara pakainya bagaimana. Nah, parap yang ada di sini adalah parapnya guru atau asesor ya, bukan parap kalian. Nah, untuk OTC-nya, cara penggunaannya cukup cara penggunaan sesuai yang diminta. Yang diminta untuk dewasa, ya cara penggunaan untuk dewasa saja. Ya. Nah, wajib ini diisi. Nah, ini parapnya dikosongin. Kemudian
Pom rekap penerimaan resep. Nah, tanggal, nama obat ini adalah apanya? Pulperas nomor 10, nomor pakainya, jumlah obat 10 bungkus. Harga di sini adalah harga sebelum tuslah, anak-anak. Total harga berarti total setelah tuslah. Nama dokter, nama pasien, alamatnya. Ini Denpasar, tanda tangan kalian dan nama kalian. Nah, asesornya akan memparap di sini. Nah, begitu juga OTC-nya, ya sama. Ini parap asesor. Kemudian arsipnya di mana? Apakah merupakan resep umum atau resep narkotika atau psikotropika? Nanti asesornya juga memparap di sini. Nah, setelah di-ACC oleh gurunya, silakan kalian mengerjakan resepnya, ya. Silakan mengerjakan resepnya. Nah, kemudian setelah selesai mengerjakan resep dan obat OTC-nya juga sudah selesai, panggil sekarang pasiennya, ya. Panggil sekarang pasiennya dengan ini antrian nomor 1. Nah, dengan keluarga pasien kansa misalnya seperti itu ya. Benar ibu keluarga dari pasien kansa. Nah, harus ditekankan lagi benar atau tidak, siapa tahu nanti kansa yang beda ada sama namanya ya. Oh benar, saya minta nomor antriannya bu. Diminta nomor antriannya, kemudian di arsip di apotek dua-duanya ya. Ibu, ini obat puyernya diminum 3 kali sehari 1 bungkus ibu ya, diminum sampai sembuh atau harus dihapuskan. Kenapa harus dihapuskan? Karena mengandung antibiotik. Nah, ini obatnya untuk mengatasi infeksi ya, infeksi karena infeksi apa? Infeksi TBC. Kalau ini kan untuk mengatasi nyeri ibu ya. Nah, diminum sampai sembuh saja. Nah, untuk obat OTC-nya ibu memesan Yudiatab. Nah, untuk dewasa diminum setelah BAB 2 tablet. Selanjutnya 1 tablet sampai BHB sampai diarenya berhenti. Kemudian polisilan 3 sampai 4 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Nah, maskernya dipakai untuk menutup mulut dan hidung ya. Nah, setelah itu ini dengan pasien dulu. Ini bu semua obatnya, apa bisa dibantu lagi? Oh tidak, terima kasih, semoga cepat sembuh. Nah, udah selesai sebagai pasien. Sekarang gurunya sebagai asesor ya, atau sebagai pengawas. Bapak saya sudah menyerahkan, Bapak atau Ibu saya sudah menyerahkan resep dan OTC-nya, mohon diparap. Jadi ini diparap sama asesornya. Kemudian resep yang lagi satu kalian arsip di apotek. Nah, di sana ada pengarsipan, dicolok ya, arsip resep umum atau arsip resep narkotika. Ya, sesuaikan. Nah, sudah selesai untuk pelayanan resep dan OTC. Nah, untuk deponya nanti Ibu akan berikan lagi penjelasannya. Nah, terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahaminya.